Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Edelson Bintang Tonapa dengan NIM D0612210065. Jadi saya dari kelompok 9 dengan materi penyusunan karya ilmiah. Oke, dari kelompok 9 sendiri ada 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Edelson Bintang Tonapa. Yang kedua ada Muhammad Firzan Narendra. Yang ketiga ada Nur Azizah. Yang keempat ada Rara Arifta Ayudiah. Dan yang kelima ada Saputra Popang. Jadi karya ilmiah itu dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang menyajikan gagasan, uraian, atau pemecahan masalah secara sistematis, objektif, jujur, menggunakan bahasa baku, dan didukung oleh fakta, teori, atau bukti empiris. Jadi sebelumnya, bukti empiris sendiri itu bisa diartikan sebagai suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau juga diperoleh dari percobaan. Gitu. Kendati demikian, penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan keakuratan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas, tepat, tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang padu. Kemudian ada asas penyusunan gagasan dalam karya ilmiah. Jadi asas penyusunan gagasan dalam karya ilmiah ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada kejelasan. Jadi karya ilmiah itu harus konkret dan jelas gitu. Jadi kejelasan tidak hanya mudah dipahami atau mudah dibaca, tetapi juga tidak boleh ambigu. Tidak boleh ambigu dalam artian penyampaiannya itu tidak boleh ambigu dan tidak dalam wilayah yang abu-abu gitu. Yang kedua ada ketepatan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian ilmiah juga harus tepat. Agar karya ilmiah benar-benar tepat dan akurat, penulis itu harus sangat berhati-hati, teliti, dan tidak boleh gegabah. Gitu. Kemudian ada keringkasan. Jadi karya ilmiah juga harus singkat, harus ringkas. Jadi karya ilmiah tidak boleh membuang-buang kata, tidak boleh boros kata-kata, tidak boleh mengulangi gagasan-gagasan yang telah diucapkan sebelumnya, dan tidak boleh berputar-putar dalam menjelaskan maksud atau gagasan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada teknik mengatur perwajahan karangan. Jadi perwajahan sendiri itu bisa diartikan sebagai tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penulisan. Dari perwajahan ini akan dimunculkan tampilan atau format penulisan karya ilmiah, yaitu ukuran kertas, huruf yang dipakai, spasi, hingga tepi batas. Jadi kertas pola ukuran itu pada umumnya garis batas pada ukuran kertas pola diatur dengan ukuran antara lain pias atas 4 cm, pias bawah 3 cm, pias kiri 4 cm, dan pias kanan 3 cm. Kemudian ada penomoran, jadi penomoran juga menyangkut beberapa poin. Yang pertama ada angka yang digunakan. Jadi angka yang digunakan dalam penomoran adalah angka Romawi kecil yang digunakan untuk menomori halaman, halaman judul, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lainnya. Kemudian ada letak penomoran. Penomoran biasanya diletakkan di bagian bawah, jadi di bagian bawah tepat di tengah atau simetris. Kemudian ada subbab. Subbab diberi nomor dengan angka Arab digital. Digit terakhir dalam digit ini tidak bertitik. Jadi setiap digitnya itu pada akhirnya itu tidak memiliki titik. Jadi misalnya contohnya itu 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya.
bilangan digital tidak lebih dari 3 digit. Misalnya 1.1, 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya. Kemudian ada aspek penalaran dalam karya ilmiah. Jadi aspek penalaran dalam karya ilmiah juga terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada aspek ketertarikan. Aspek ketertarikan adalah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah karangan. Artinya, bagian-bagian dalam suatu karangan harus saling berkaitan atau saling berhubungan, memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada aspek urutan. Aspek urutan adalah pola urutan tentang sesuatu yang harus diprioritaskan atau ditampilkan kemudian, dari hal yang paling mendasar ke sesuatu yang bersifat perkembangan. Yang ketiga ada aspek argumentasi. Aspek argumentasi yaitu bagaimana hubungan antara bagian-bagian yang menyatakan fakta, analisis fakta, pembuktian suatu pernyataan, dan kesimpulan dari hal-hal yang telah dibuktikan. Kemudian ada aspek teknik penyusunan. Jadi karya ilmiah harus disusun dengan pola susunan tertentu. Dan teknik ini standar dan juga universal. Untuk itu, pemahaman tentang teknik penyusunan karya ilmiah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika akan menulis karya ilmiah. Kemudian ada aspek bahasa. Karya ilmiah disusun dengan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang kurang tepat justru akan menurunkan tingkat keilmiahan sebuah karya sastra. Sehingga aspek bahasa ini memang penting karena karya ilmiah itu sangat bergantung atau bisa dibilang peran penting, aspek bahasa itu berperan penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah juga pastinya diperlukan penalaran atau pemikiran agar bisa menarik. Sederhananya, dalam penyusunan karya ilmiah ini diperlukan logika yang baik dalam menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau yang sebelumnya telah diasumsikan. Penalaran ini pun juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pernyataan umum ke pernyataan khusus dengan menggunakan aturan logis yang diterima. Yang kedua ada penalaran induktif. Jadi penalaran induktif adalah penalaran yang dimulai dari pernyataan atau premis yang khusus untuk menghasilkan kesimpulan umum. Kemudian contoh kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi di sini ada lampiran contoh kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi dari data yang telah dilampirkan di sini, dapat ditemukan kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dapat kita lihat dari kurang berhati-hatinya penulis pada saat penulisan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan spasi yang jika kita perhatikan itu tidak menggunakan spasi yang tepat, dan penggunaan huruf kecil yang juga tidak tepat karena dia menggunakan huruf kecil di awal kalimat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa karya ilmiah itu merupakan sebuah laporan tertulis dan dipublikasikan dengan menguraikan hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu tim dengan mematuhi prinsip etika ilmiah yang ditegaskan. Penyusunan karya ilmiah harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan karya ilmiah juga harus memperhatikan tata cara penulisan dan aspek penalaran dalam karya ilmiah. Mungkin sekian saja dari saya.
Untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.